Yan Bisek kepada Mediaset Infinity mengatakan, "Saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di babak pertama pada pertandingan melawan Benfica. Saya tidak tahu mengapa kadang-kadang hal ini terjadi, tapi kami harus menerimanya. Di babak kedua kami bereaksi dengan baik dan kami bahkan bisa memenangkan pertandingan itu. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, melawan Real Sociedad akan seperti final, kami kuat di stadion kami." Paulo Kondo kepada Sky Sport mengatakan, "Dengan melihat penampilan Frattesi pada pertandingan melawan Benfica, saya pikir kita akan lebih sering melihat Frattesi sebagai starter. Saya pikir periode adaptasinya normal, tapi sekarang kita tidak lagi di awal musim. Kemarin pada pertandingan melawan Benfica jawabannya datang, sekarang saya mulai bertanya-tanya mengapa Frattesi bermain sangat sedikit di Nerazzurri." Dilansir FC Internews, rumor tentang Nerazzurri sedang bernegosiasi dengan Nathan Nandes mengempis dalam sekejap setelah BP Marotta mencap rumor tersebut sebagai berita palsu. Pelatih Cagliari, Claudio Ranieri dalam konferensi pers mengatakan, "Saya harap dia baik-baik saja, saya tidak akan pernah berbicara tentang bursa transfer. Semua agen menyebarkan nama, ini adalah bursa transfer yang hanya berisi kata-kata dan saya tidak akan tinggal diam. Nathan Nandes ingin bertahan di Cagliari dan fokus, jika dia pergi, kami akan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan." Esteban Cambiaso kepada Sky Sport mengatakan, "Frattesi hanya memainkan sedikit pertandingan sebagai starter untuk Nerazzurri karena kehandalan orang-orang di depannya dalam hierarki Simone Inzaghi yaitu Mkhitaryan yang menjalani musim yang hebat, ini tidak ada hubungannya dengan kualitas Frattesi." Fabio Capello kepada Sky Sport mengatakan, "Frattesi saat ini hanya harus menunggu, Barella dan Mkhitaryan telah menjadi starter sejak musim lalu. Tapi bagi saya Frattesi berada di level seseorang yang selalu bermain, dia murah hati, dia berlari, dia cerdas dan dia mencetak lebih banyak gol daripada yang lain, dia menendang dengan baik dan memiliki kepala yang kuat." FC Internews melaporkan bahwa 1 juta euro adalah jarak antara Inter dan Denzel Dumfries dalam pembahasan perpanjangan kontraknya. Dumfries saat ini memperoleh 2,6 juta euro plus bonus. Untuk memperkuat ikatannya dengan Inter, Dumfries yang kini menjadi pemain kunci tim asuhan Simone Inzaghi itu meminta 4,5 juta euro per musim, sementara Inter hanya menawarkan proposal sebesar 3,5 juta euro per musim. Namun, kedua belah pihak berniat untuk mencapai kesepakatan, dan oleh karena itu angka 4 juta euro akan mewakili kesimpulan paling logis dari negosiasi tersebut. Serse Cosmi kepada Radio Serie A berbicara tentang pertandingan Benfica Inter dengan mengatakan, "Jelas saya menyaksikan skor 3-0, itu tidak terduga dan merupakan awal dari hari yang negatif. Namun, kualitas dan karakter sebuah tim muncul, yang menemukan banyak kesinambungan dalam hal teknis, taktis dan juga karakter. Inter tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut seperti yang mereka lakukan saat melawan Real Sociedad dan pada kesempatan lainnya. Mungkin hanya melawan Sassuolo saja mereka tidak bisa bangkit. Kita juga melihatnya di Turin saat melawan Juventus apa yang bisa mereka lakukan. Inter menunjukkan kesinambungan karakter yang luar biasa, dan skor 3-3 melawan Benfica mempunyai arti penting." Agen Mehdi Taremi, Davide Lippi kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter membuat kemajuan yang baik, dan mereka memiliki 4 penyerang. "Kami perlu berhati-hati dalam memasukkan siapapun yang mungkin memiliki ekspektasi waktu bermain. Inter mempunyai skuad terbaik di Serie A, mereka melaju seperti yang saya kira. Pada bulan Juni mereka akan mengawasi peluang-peluang yang ada. Sejauh ini mereka telah menunjukkan bahwa mereka tahu bagaimana mencapainya, bahkan tanpa tenggat waktu dan parameter." Dilansir FC Internews, gelandang Benfica, Florentino berbicara tentang pertandingan Benfica Inter yang berakhir dengan skor 3-3 dengan mengatakan, "Kami mengharapkan kemenangan dan saya pikir kami melakukan segalanya dengan baik selama pertandingan. Kami tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, namun mereka berhasil memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Kami mungkin harus lebih berhati-hati pada pertandingan berikutnya."
La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa sehubungan dengan pertandingan yang sangat penting melawan Napoli, Dumfries yang absen di Lisbon karena kelelahan kembali berlatih secara teratur kemarin dan kemungkinan besar akan menjadi starter pada pertandingan melawan Napoli, sehingga memungkinkan Darmian untuk kembali ke posisi bek. Benoit Cowet kepada radio-radio mengatakan, Inter adalah tim yang paling konkret saat ini. Di Liga Champions mereka juga bermain dengan tim yang sama, kecuali pada pertandingan melawan Benfica. Tertinggal 3-0 di babak pertama adalah hal yang normal ketika Anda banyak mengubah susunan pemain. Menurut saya, tim yang bisa memenangkan Scudetto musim ini adalah Inter. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Inter yang asli akan kembali terlihat pada pertandingan melawan Napoli. Namun, satu-satunya keraguan masih terkait dengan kehadiran Bastoni yang masih dalam masa pemulihan dari cederanya. Dikabarkan bahwa Darmian, De Vrij dan Acerbi akan bermain di lini pertahanan nerazzurri pada pertandingan tersebut. Secara umum, pelatih Simone Inzaghi akan menurunkan 11 pemain yang bermain imbang melawan Juventus minggu lalu. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa pada pertandingan melawan Benfica, pelatih Simone Inzaghi melakukan rotasi yang berlebihan, namun tidak ada keraguan dari Simone Inzaghi kepada para pemainnya, itu terlihat dengan tidak adanya perubahan pemain meski mereka tertinggal 3-0. Pelatih Simone Inzaghi benar-benar membalikkan keadaan para pemainnya, dia selalu menjaga kejelasan dalam memberikan instruksi yang benar, dia menempatkan semua orang di depan tanggung jawab mereka, dan pada akhirnya mereka hampir memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-4. Pertandingan melawan Benfica tersebut diyakini semakin meningkatkan kesadaran akan kekuatan mereka. Surat kabar Tuttosport mengabarkan bahwa 2 gol yang dicetak saat pertandingan melawan Benfica oleh Marko Arnautovic dan Alexis Sanchez seharusnya menghilangkan rumor transfer untuk sementara waktu menjelang bursa transfer Januari. Tugas keduanya adalah membungkam para pengkritik dan meyakinkan para manajer Inter bahwa tidak perlu kembali mencari striker baru di bursa transfer musim dingin nanti. Sementara itu, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan kembali menjadi starter pada pertandingan melawan Napoli. Namun, Pavard dan Bastoni masih akan absen pada pertandingan tersebut. Adriano Galliani kepada Corriere dello Sport mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami untuk berbicara tentang Colpani. Kontraknya masih tersisa 5 tahun, kita berada di bulan Desember dan hingga Juni dan seterusnya dia tidak bisa dinegosiasikan. Lain ceritanya dengan Carlos Augusto yang kontraknya tersisa 1 tahun dan dia ingin bermain di tim nasional Brasil sehingga dia meminta untuk pergi ke Inter. Dia benar, bermain bersama kami sepanjang musim tidak akan pernah dipertimbangkan, beberapa penampilan untuk Inter sudah cukup untuk membuat pintu tim nasional terbuka. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa penalti pada pertandingan melawan Benfica adalah penalti keempat yang dimenangkan oleh Marcus Thuram musim ini. Ini adalah sebuah fakta yang menjelaskan banyak hal. Cepat, kuat dan teknis, penyerang lengkap yang mencuri waktu dari lawannya berkat penguasaan mutlak. Lalu ada Simone Inzaghi yang menempatkan dirinya dengan Lautaro Martinez yang dalam kondisi terbaiknya. Kerja keras Marotta dan Ausilio musim panas selalu membuahkan hasil yang luar biasa.